selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya cintai mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, pagi ini kita akan belajar mengenai seminar akuntansi. Harapannya kita akan mengetahui akuntansi, mengenai akuntansi syariah, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, kemudian audit, forensik, akuntansi lain-lain ya. Mari kita belajar dengan mahasiswa saya Sri Dewa Indaru dari Uniswa akan mencoba mengajak kalian belajar seminar akuntansi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Hasnah, mahasiswi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini kita akan belajar tentang creative accounting. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang dampak creative accounting terhadap laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian dari creative accounting. Jadi creative accounting itu apa sih? Creative accounting adalah metode merekayasa atau memanipulasi angka dalam hitungan akuntansi suatu perusahaan yang mengikuti hukum dan peraturan yang disyaratkan, akan tetapi tidak sesuai dengan kode etika akuntansi itu sendiri. Nah, tujuan dari creative accounting sendiri ada dua, yakni sengaja distorsi laporan keuangan sebagai alat untuk bertindak curang dengan mengejek pemakai atau kelompoknya tentang hasil usaha perusahaan. Contohnya untuk mendapatkan kredit, menghapus hutang pajak, manipulasi harga saham, dan menyembunyikan kinerja yang tidak baik oleh manajemen. Kemudian yang kedua yaitu sengaja distorsi laporan keuangan untuk tindak penyamaran. Dalam hal ini yang diuntungkan tetap pihak perusahaan atau pelaku kecurangan. Contohnya yaitu menyembunyikan penjualan fiktif atau harta milik dipalsukan, menyembunyikan pembayaran yang tidak benar, dan menyembunyikan penyelewengan dana atau harta. Nah, kemudian unsur-unsur dari creative accounting. Yang pertama ada recognizing premature or fictitious revenue, yaitu mengakui penghasilan prematur atau penghasilan fiktif berbeda jika ditinjau dari sudut aggressive accounting. Yang kedua ada aggressive capitalization and extended amortization policies, artinya perusahaan melakukan manipulasi amortisasi. Yang ketiga yaitu misreport asset and liabilities, artinya perusahaan melaporkan beban atau rugi tahun berjalan sebagai aset, akibatnya pengakuan biaya akan tertunda dan labanya akan naik. Yang keempat yaitu getting creative with income statement, artinya perusahaan memainkan angka-angka subtotal, klasifikasi akun, dan catatan laporan keuangan. Misalnya unsur pendapatan usaha dilaporkan sebagai pendapatan di luar usaha atau sebaliknya. Yang kelima yaitu problem with cash flow reporting, artinya manifestasi operating income yang ada di laporan laba rugi, di mana arus kas bersih menjadi alat ukur utama tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Nah, penyebab dari creative accounting itu apa sih? Jadi, penyebabnya yaitu karena adanya kebijakan dari perusahaan yang menyebabkan banyak pihak manajemen yang melakukan manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan, yang lebih khususnya yaitu manajer perusahaan. Kemudian metode dari creative accounting sendiri itu ada 5. Yang pertama ada taking bad, yaitu mengakui adanya defisit serta mengakui adanya biaya-biaya dan kerugian periode berjalan ketika keadaannya buruk. Kemudian yang kedua ada income minimization, dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi. Kemudian ada income maximization, yang artinya maksimalisasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Kemudian yang keempat ada income smoothing, yaitu perusahaan meratakan laba bersihnya untuk pelaporan eksternal. Yang kelima ada timing revenue and expense recognition, yang artinya membuat kebijakan tertentu berkenaan dengan saat
atau tidak suatu transaksi seperti adanya pengakuan yang prematur atas penjualan. Nah, kemudian dampak dari creative accounting terhadap keandalan laporan keuangan. Jadi, semakin tinggi tingkat kekreatifan akuntansi, maka semakin berkurang pula keandalan dari laporan keuangan. Laporan keuangan akan mencerminkan keadaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, kondisi yang terjadi di dalam perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yosif dan Ismail pada tahun 2017, didapatkan kesimpulan bahwa creative accounting memiliki pengaruh negatif terhadap keandalan laporan keuangan. Begitupun dengan penelitian Bella Santia Artina pada tahun 2018. Dengan kesimpulan, beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kekreativitas yang dimiliki oleh akuntan, maka akan berdampak pada penyajian laporan keuangan karena tidak menyajikan secara utuh dan jujur atau sama saja dengan manipulasi data. Kemudian tentang legalitas hukumnya. Jadi sebenarnya teman-teman, praktik creative accounting itu diperbolehkan sepanjang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan aturan standar akuntansi keuangan, yaitu dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukan perubahan metode akuntansi, dan menggeser periode pendapatan dan biaya. Namun, hal ini banyak menuai kontroversi dan mengundang berbagai pendapat dari berbagai kalangan seperti akuntan publik, akuntan pendidik, penasihat investasi, akuntan manajemen, serta analis kredit terkait dengan etika profesi akuntansi, serta moral diperbolehkannya creative accounting karena tindakan creative accounting jika dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya fraud. Nah, dari penjelasan yang sudah kita pelajari tadi, pada intinya praktik creative accounting itu diperbolehkan asalkan tidak melenceng dari aturan standar akuntansi keuangan. Namun kita harus berhati-hati juga nih dalam melaksanakan praktik creative accounting karena apabila dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus akan berpengaruh pada keandalan laporan keuangan tersebut. Jadi laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan kondisi asli perusahaan tersebut. Dan apabila terus-menerus dibiarkan, praktik creative accounting ini bisa menjadi peluang untuk timbulnya fraud. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tentang dampak creative accounting terhadap keandalan laporan keuangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.